Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Haidar Galadrif Adin dari kelas 3E PAI 2393041777. Ya, di sini akan melanjutkan video sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan tentang hukuman dan ganjaran. Ya, yang pertama ada hukuman. Hukuman ini ada hukuman preventif. Terus yang kedua ada represif, dan hukuman yang terakhir ada hukuman fisik. Ya, sini saya akan menjelaskan hukuman preventif. Hukuman preventif itu adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ini dilakukan oleh pemerintah dan tercantum dalam peraturan undang-undangan. Nah, secara umum tindakan ini atau hukuman ini adalah pencegahan hal negatif yang agar tidak terjadi. Nah, mungkin itu saja. Terus ada hukuman represif. Hukuman represif ini adalah hukum sebagai alat kekuasaan represif dari penguasa negara atau rezim yang berkuasa dalam pemerintahan. Ini adalah sanksi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum akhir setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Nah, sanksi represif ini dapat berupa penjara, denda, atau hukuman tambahan. Nah, ini ada hukuman fisik. Hukuman fisik ini hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan cara menyakiti dirinya. Cara menyakiti fisiknya seperti mencubit, memukul, atau menampar. Nah, hukuman ini sering dilakukan oleh kepada anak-anak, terutama di rumah dan sekolah. Nah, ada fungsi dan tujuan hukuman. Fungsi dan tujuan hukuman ini yang pertama ada mencegah perilaku negatif. Mencegah perilaku negatif, ya kita harus mencegah perilaku negatif agar tidak ada yang dihukum. Segitu. Terus ada memberikan efek jera. Nah, dan di dalam hukuman fungsi dan tujuan hukum ini untuk memberikan efek jera supaya tidak diulangi lagi. Nah, terus ada mendisiplinkan. Mendisiplinkan ini kita harus mendisiplinkan anak-anak di sekolah atau di mana saja untuk supaya tidak dapat hukuman atau ganjaran. Nah, terus ada ganjaran. Ganjaran ini yakni ada hadiah, pujian, dan penghormatan. Hadiah ini kita setelah menghukum anak atau peserta didik, kita harus mengasih ganjaran. Setelah mengasih hukuman, terus kita harus mengasih ganjaran. Yakni ada hadiah. Misalnya kita ngasih permen, habis mencubit peserta tadi kita mengasih permen atau makanan yang lain. Terus ada pujian. Kita habis memberikan hukuman, contohnya siswa tidak aktif di sekolah, terus kita hukum, terus habis kita hukum dia rajin, habis rajin kita harus memberikan pujian. Wah, kamu sekarang rajin ya. Nah, itu bisa membuat murid tersebut positif, rajin terus. Nah, terus ada penghormatan. Kita harus menghormati hukuman-hukuman yang telah dikasih ganjaran, mungkin gitu. Terus ada fungsi dan tujuan ganjaran. Fungsi dan tujuan ganjaran ini antara lain memotivasi perilaku positif. Ya, perilaku positif mungkin siswa tidak disuruh tapi sudah menyapu. Nah, itu positif. Kita harus memberikan ganjaran itu tadi ya. Terus memberikan apresiasi. Ada siswa yang rajin terus mengikuti lomba dan juara 1 atau juara umum. Nah, itu kita sebagai guru atau sebagai pengajar harus memberikan apresiasi terhadap murid tersebut supaya murid tersebut bisa lebih rajin lagi belajarnya. Nah, terus ada menginspirasi. Kita sebagai pengajar harus menginspirasi
murid tersebut sebagai guru yang teladan, supaya murid tersebut bisa mengambil inspirasi dari kita yang sudah menginspirasi murid tersebut. Nah, mungkin itu ya. Terus ada dalil dan hukuman ganjaran. Dalil dan hukuman ganjaran ini kita ambil dari Quran surat ayat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya ayat ke-7, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, nah dia akan melihat balasannya. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik kecil maupun besar itu pasti akan ada pembalasannya atau balasannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.